Siap, Pak. Ya, sudah. Ya. Pendidikan saya tanya di SD, SMP, SMA. Alhamdulillah, saya SD-nya di SD Negeri 3 Pasteno, Kabupaten Sidrap. Kemudian saya lanjut di MTS Baranti, sama masih di Kabupaten Sidrap. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMA, SMA Negeri 1 Pancarjang. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN Stain Parepare. Afwan, bukan, belum IAIN waktu itu ya. Sekarang dulu masih Stain, sekarang sudah IAIN. Stain Parepare, Pak. Oh, iya. Oh, terangkat di Jeneponto ya. Alhamdulillah, Pak Dokter. Oke. Jadi ini berapa tahun mengajar bahasa Arab? Alhamdulillah, saya mengajar bahasa Arab itu sejak tahun 2015 bulan 7 di MTS 1 Sidrap. Selesainya di Stain Parepare tahun berapa? Saya selesainya Pak tahun 2015. Siapa yang ngajar guru bahasa Arabnya di sana? Yang mengajar di sana guru bahasa Arabnya Ustaz Kaharudin Ramli, Pak Dokter. Dokter Ustaz Kaharudin Ramli dan juga Ibu Haja Nur Eda. Herda, Bu Herda. Ustaz Iqbal tidak mengajar bahasa Arab. Mengajar juga Pak Dokter. Ustaz Iqbal. Beliau mengampu mata kuliah Imla kalau tidak salah. Iya. Oh, ya, Imla. Kalau Pak Muhyiddin belum dapat? Pak Muhyiddin. Tim Bakri. LC. Saya lupa ingat Pak. Kalau Pak Nasir Maidin, ya saya dapat guru insya waktu itu. Pak Nasir Maidin. Oke, jadi ini sudah lama mengajar bahasa Arab. Tentu ada pengalaman mengajar bahasa Arab. Kendala-kendala pembelajaran bahasa Arab itu apa saja yang dialami? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Adapun kendala saya selama saya mengajar bahasa Arab, yang pertama itu adalah peserta didik. Kebetulan waktu saya pertama kali masuk mengajar itu saya mengampu kelas 7. Nah, pada siswa kelas 7 itu masih banyak karena latar belakangnya anak-anak semua rata-rata SD. Jadi pada saat dia masuk di MTS belajar bahasa Arab itu kosakata terkait bahasa Arab itu masih sangat-sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu adalah masalah waktu itu, Pak. Untuk mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasinya, saya tetap melanjutkan pembelajaran sebagaimana pada umumnya. Kemudian saya lebih menekankan pada waktu itu saya lebih menekankan yang namanya penghafalan mufradat terhadap peserta didik khususnya kelas 7 MTS. Kemudian di samping itu, saya juga terkadang melakukan pembinaan tersendiri. Misalnya sepulang sekolah, saya biasa mengadakan semacam bimbingan belajar untuk kelas 7. Karena kalau kita mau menggunakan waktu yang hanya 3 jam dalam 1 minggu itu untuk satu kelas itu saya rasa sangat-sangat terbatas. Jadi makanya saya ambil inisiatif untuk mengadakan pembelajaran sore seperti itu. Bimbingan sore maksudnya Pak. Untuk pendalaman pembelajaran anak-anak untuk bahasa Arab. Semua kelas? Kalau semua kelas sepertinya tidak Pak Dokter. Artinya saya mengambil setiap kelas itu mungkin sekitar 5 orang. Karena kebetulan saya mengajar 7 kelas. Yeah. Oh. Kemudian saya jadwalkan. 7 kelas? Waktu itu Pak, saya mengampu kelas 7 semuanya. Iya. Yeah. Jadi saya jadwalkan. Banyak siswanya di sana ya?
Alhamdulillah Pak, untuk MTS 1 Sidrap waktu itu 7 kelas. Kalau sekarang itu Pak, di MTS 1 Jenek Ponto itu bahkan lebih banyak lagi, ada 11 rombal untuk kelas 7. Bukan bentuk pondok itu. Bukan Pak, bukan negeri. Oh, dia MTS negeri ya. Iya, MTS negeri Pak. Jadi di Jeneponto itu sekarang berapa guru bahasa Arabnya? Untuk guru bahasa Arab di kelas di MTS 1 Jenek Ponto itu ada 4 guru bahasa Arab. 4. Jadi yang sudah yang sudah kelas 8, 9 itu sudah bisa membaca tema kelima bahasa Arab atau bagaimana? Untuk kelas 8 dan 9 masih ada Pak, masih ada beberapa siswa yang belum terlalu lancar membaca atau belajar bahasa Arab dikarenakan basicnya lagi. Ada yang bahkan masih ikro. Ya, jadi itu adalah tantangan bagi kami bagaimana bisa ananda kita itu supaya bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Seperti itu Pak Dokter. Tapi Jadi untuk alumninya ya Pak Dokter, alumninya juga ada yang keluar masih belum bisa membaca tes Arab. Untuk alumni Pak Dokter, artinya kami di madrasah, setiap siswa sebelum dia selesai itu diwajibkan harus bisa membaca Al-Quran. Seperti itu Pak Dokter. Meskipun tidak selancar dengan teman-teman yang lainnya, setidaknya dia sudah bisa membaca. Itu adalah suatu keharusan bagi madrasah kami Pak. Oh. Harus bisa membaca. Oh iya. Tidak ada yang kegiatan bahasa yang pernah dijuarai di manakah atau di tingkat manakah? Ada? Terkait juara belum ini Pak, artinya kami di sini baru mau mulai terkait perkampungan bahasa Arabnya seperti itu. Untuk juara paling mereka Ananda semua juara pidato tingkat kabupaten. Ya, pidato. Pidato bahasa Inggris atau bahasa Arab? 3 bahasa Pak. Oh, 3 bahasa. Iya. Oh iya, oke. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Atik, mungkin ada mengajukan pertanyaan. Silakan Bu. Halo Ibu. Saya bersyukur Pak Dokter. Saya melanjutkan dari Pak Dokter Ustadzah Irma, sekolah negeri dan siswanya lumayan banyak nih. Terus kemudian ada berbagai kendala untuk bahasa Arab. Tidakkah mencoba membuat inspirasi bahwa bahasa kemudian menjadi program unggulannya madrasah, khususnya bahasa Arab? Karena kan sekolah negeri ini. Jadi adakah dari Ustadzah Irma karena sudah beberapa tahun juga di madrasah gitu membuat terobosan? Siapa tahu kemudian ketika menjadi program unggulan ada kesempatan tersendiri, ada biaya tersendiri sehingga kemudian bisa menjadikan ketertarikan anak-anak untuk belajar bahasa Arab. Insya Allah Ibu, ini kedepannya saya sudah ada berniat untuk melakukan hal tersebut. Karena meskipun sebelum-sebelumnya saya sudah berusaha untuk menyampaikan ke pihak madrasah, tapi sampai saat ini sepertinya belum bisa direalisasikan. Tapi insya Allah saya akan terus berusaha. Semoga saya bisa mengaplikasikan apa yang saya niatkan sebelumnya terkait peningkatan pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Insya Allah, selamat berjuang. Insya Allah. Berikutnya Ustadzah Irma, bagaimana kemudian Ustadzah Irma punya pengalaman menerapkan teori belajar atau mungkin model pembelajaran
yang sangat menarik di kelas, kira-kira model pembelajaran apa atau teori belajar apa, terus step-stepnya yang dilakukan seperti apa? Syukran Ibu. Sebelumnya saya sudah berusaha untuk menerapkan terkait model pembelajaran problem based learning. Saya menggunakan model pembelajaran based learning, yaitu adapun langkah-langkahnya. Yang pertama itu untuk model pembelajaran based learning, langkah pertama yang harus dilakukan itu orientasi masalah. Ya. Kita harus mengetahui dulu apa masalahnya dalam pembelajaran tersebut. Kemudian setelah itu lanjut ke mengorganisasikan peserta didik. Mengorganisasikan peserta didik setelah kita menyampaikan terkait masalah apa yang akan dibahas pada pembelajaran tersebut, kita lanjut ke kegiatan mengorganisasikan peserta didik, yaitu membentuk kelompok. Adapun dalam pembentukan kelompok ini, ya peserta didik itu dipilih secara heterogen. Artinya dalam satu kelompok itu tidak monoton semuanya pintar atau sedang. Jadi kita gabungkan antara yang memiliki kemampuan yang lebih dengan yang sedang, seperti itu. Itu untuk kegiatan mengorganisasikan peserta didik. Selanjutnya ada penyelidikan kelompok. Nah, pada kegiatan ini peserta didik melakukan diskusi terkait permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini Ananda melakukan diskusi, setelah itu mencatat apa-apa saja yang menjadi permasalahan atau yang akan dianalisis dalam kelompok tersebut. Kemudian setelah melakukan penyelidikan kelompok, setelah Ananda semua berdiskusi, lanjut di tahap selanjutnya, yaitu tahap mempresentasikan hasil. Setelah selesai menganalisis masalahnya mereka tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian setelah itu mengevaluasi. Dan setelah itu mengevaluasi hasil presentasi peserta didik. Seperti itu, Ibu. Karena saya beranggapan dengan menggunakan model seperti ini, peserta didik secara umum itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Karena sebelumnya menggunakan metode yang kurang efektif itu, jadi saya beralih ke problem-based learning ini, Bu. Alhamdulillah setelah dipraktikkan, diterapkan model pembelajaran seperti ini, alhamdulillah rata-rata anak-anak aktif dalam pembelajaran tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu. Apakah PBL itu kemudian bisa diterapkan di semua maharoh dalam bahasa Arab atau hanya maharoh tertentu? Hanya maharat tertentu, mungkin bisa dikreasikan lagi model-model pembelajaran yang lain. Tidak cuma pada mahara itu saja. Yang pernah Ustazah Irma aplikasikan PBL itu di maharoh apa? Ya, termasuk ini di mahar istima. Mahar istima itu. Mahar istima. Ya. Ketika merancang perangkat pembelajaran, ada 13 komponen ya di Kurtilas. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita harus bisa menentukan tujuan pembelajaran secara sistematis. Nah, unsur-unsurnya apa, terus kemudian apa yang dilakukan sama Ustazah Irma agar sistematis dari KD sampai kepada penilaian. Jadi tujuan pembelajarannya yang tepat ketika mau ditentukan atau mau menentukan tujuan pembelajarannya yang tepat, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sama Ustazah Irma, ada unsur-unsur apa yang harus diperhatikan. Baik, terima kasih Ibu. Adapun langkah-langkah saya dalam menyusun tujuan pembelajaran, yang pertama itu harus kita ketahui dulu kompetensi intinya, kompetensi inti. Setelah itu kita lanjut di kompetensi dasar.
kompetensi dasar. Kemudian dari kompetensi dasar itu, maka dilahirkanlah IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, melalui dari indikator pencapaian kompetensi itu, sehingga kita bisa membentuk yang namanya tujuan dari pembelajaran. Seperti itu jawaban dari saya, Ibu. Ustazah Irma pernah dengar ada unsur-unsur yang disebut dengan A, B, C, dengan D? Kalau unsur A, B, C, dan D, saya pernah mendengar, Ibu, cuma sepertinya saya kurang mendalami. Tapi yang saya ingat saja, Ibu, tadi untuk A, B, C, D itu, yang saya tahu kalau A itu adalah audiens, yaitu terkait peserta didik. Kemudian kalau B itu behaviorisme, kalau tidak salah, Ibu, mohon maaf, bisa diluruskan kalau memang kurang tepat. Behaviorisme terkait kalau behaviorisme itu terkait dengan apa ini perubahan tingkah laku kalau tidak salah, perubahan tingkah laku. Kemudian kalau C kalau tidak salah itu kognitif, yaitu kognitif terkait pengetahuan peserta didik. Kalau D itu sepertinya saya ini, Bu, lupa ingat ini unsur bagian D-nya. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Mohon maaf kalau memang ada salah, bisa diluruskan. Baik. Ustazah Irma pernah membuat LKPD? Pernah, Bu. Ya. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menyusun LKPD dan harus ada apa saja di dalam LKPD itu? Baik. Baik, Ibu. Saya pernah membuat LKPD, apa saja yang perlu atau yang harus ada dalam LKPD tersebut, yakni sesuai dengan apa yang dipelajari oleh peserta didik sebelumnya. Jadi misalnya nih, kita menggunakan atau kita membahas terkait materi istimewa. Nah, kompetensi apa atau tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai pada pembelajaran istimewa tersebut, maka itulah yang akan kita masukkan ke dalam LKPD peserta didik. Bagaimana kita bisa mampu mengukur kemampuan peserta didik terkait dengan materi yang kita sampaikan pada waktu itu. Seperti itu yang saya ketahui, Bu. Mungkin Pak Dokter bisa melanjutkan? Saya lanjutkan, Ibu Irma. Ya, Pak Dokter. Mau apa metode-metode penyampaian materi? Alhamdulillah bagus. Nah, kita ada kata yang mengatakan al-maddatu ahammu minat tariqah. Materi lebih penting daripada metode. Nah, ini saya masuk pada metode pembelajaran materi bahasa Arab. Nah, kita dalam bahasa Arab penggunaan isim isyara itu misalnya haza hazihi, dia beda-beda tapi maknanya sama, ini. Iya, Pak. Ya, Pak. Zalika tilka. Ini bagaimana caranya Ibu Irma menyampaikan ke siswa penggunaan isim isyara ini? Baik, Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dokter. Terkait penggunaan isim isyarah terhadap peserta didik, saya langsung mempraktikkannya langsung kepada peserta didik, Pak Dokter. Seperti ini. Misalnya,
penggunaan haza dan hazihi kan artinya sama. Satu yang membedakan itu satu untuk muzakkar, satu untuk muannas. Nah, saya praktekkan langsung ke siswanya. Misalnya, saya tunjuk orangnya, Ananda, kalau misalnya kita mau menggunakan kata tunjuk haza, itu harus disesuaikan dengan orangnya. Misalnya, haza Ahmad. Kemudian saya ambil contoh lagi ke perempuan, siswa perempuan saya. Kalau misalnya kita mau menggunakan kata tunjuk hazihi itu untuk perempuan, jadi harus disesuaikan dengan orangnya. Misalnya hazihi Fatimah, seperti itu. Begitupun kalau kita menggunakan kata tunjuk zalika tilka, harus juga disesuaikan dengan penggunanya. Misalnya zalika Fauzan, kemudian tilka Maryam misalnya. Nah, kemudian harus juga dibedakan. Kalau haza dengan hazihi itu digunakan untuk jarak dekat. Sedangkan zalika tilka itu digunakan untuk jarak jauh. Kalau misalnya, kemudian saya praktekkan lagi sama siswa, Pak Dokter. Satu saya saya panggil di samping saya, yang satunya lagi ada di belakang, yang duduk di bagian belakang. Kemudian saya praktikkan. Nah, penggunaan haza untuk perempuan seperti ini. Haza Fatimah. Karena dia dekat dari saya, sehingga saya menggunakan haza. Saya menggunakan hazihi Fatimah. Karena dia dekat dari saya. Beda kalau misalnya siswa yang ada di belakang sana, Ustazah menggunakan tilka. Kenapa? Karena dia jaraknya jauh dari Ustazah. Seperti itu untuk penggunaan hazihi dengan tilka. Begitupun dengan penggunaan kata tunjuk haza dengan zalika. Saya panggil lagi siswa laki-laki, Pak. Ada saya panggil di samping saya, kemudian ada saya jadikan contoh yang berada di bagian belakang kelas. Ya, jadi yang dekat itu saya gunakanlah kata tunjuk haza, arham misalnya, kemudian yang jauh saya gunakan zalika Ahmad. Sehingga anak-anak sepertinya lebih mudah memahami kalau saya langsung mempraktekkan orangnya. Seperti itu jawaban dari saya, Pak Dokter. Terima kasih. Tapi kalau mau mengatakan ini kursi, ini kitab, bagaimana? Ini kursi, ini kitab. Oke, kita juga harus saya juga menjelaskan seperti ini, Pak Dokter, terkait kalau itu tadi untuk penggunaan untuk benda hidup. Kalau misalnya untuk benda mati seperti kursi, papan tulis misalnya, ya saya juga tetap menggunakan alat peraga yang ada di dalam kelas peserta didik. Misalnya kursi yang ada di samping saya menggunakan haza kursiun. Sedangkan jam dinding yang ada di belakang kelas itu saya gunakan isim isyarat tilka saatun. Saya tetap menggunakan alat peraga yang ada di dalam kelas anak-anak. Kemudian saya praktikkan terkait penggunaan haza-hazinya itu, Pak Dokter. Kemudian saya jelaskan kalau misalnya hazihi dengan tilka itu digunakan untuk bendanya dalam bentuk muannas, kemudian untuk isim isyarat haza dengan zalika itu kita harus tetap menggunakan digunakan pada benda yang unsurnya muzakkar. Seperti itu, Pak Dokter. Jadi yang muzakkar, misalnya benda yang muzakkar dan yang muannas yang mana? Misalnya Pak Dokter, saya kasih contoh. Haza maktabun. Nah, maktabun itu saya sampaikan ke anak-anak. Apakah maktabun itu berjenis perempuan atau laki-laki? Kan biasanya kan kalau saya menjelaskan kalau misalnya yang muannas itu ada tanda tun di belakangnya. Jadi kalau maktabun apakah ada tun di belakangnya? Kalau tidak ada berarti dia itu muzakkar. Kalau ada tun misalnya saburatun, karena ada tun di belakangnya atau di akhir katanya, maka dia itu menunjukkan muannas. Maka kita harus menggunakan isim isyarah yang menunjukkan muannas juga. Kalau tidak ada tamar butonya atau tun di belakangnya, kita harus menggunakan isim isyarah yang menunjukkan muzakkar. Seperti itu, Pak Dokter. Nah, benda itu kan tidak berakal. Iya betul, Pak Dokter. Kenapa dikatakan
eh, begini Pak Dokter, sepemahaman saya terkait itu, saya mungkin apakah cara saya mungkin kurang tepat, tapi selama ini saya gunakan hal seperti itu Pak Dokter. Saya cara membedakan antara benda yang muzakkar dengan muannas, yang menunjukkan muannas. Seperti itu Pak Dokter, sekiranya jawaban saya kurang tepat mungkin bisa diluruskan. Jadi kalau ada yang mengatakan berarti itu papan tulis perempuan dong, karena dia pakai tamarbuta dan juga disebut muannas. Menunjukkan muannas dalam artian di sini saya spesifikasi ada untuk benda hidup dan ada juga untuk benda mati. Seperti itu yang saya jelaskan Pak Dokter selama ini. Oh, misalnya ini kan hiyah untuk laki-laki dan perempuan. Ya, betul. Jadi kalau misalnya huwa untuk laki-laki, jenis laki-laki. Dia jenis perempuan. Jadi kalau misalnya dibaca qul huwallahu ahad. Qul huwa Allahu. Apakah disebut itu? Bisa diulang apa? Pak? Ya. Kalau Allah itu apa disebut jenis laki-laki? Tidak Pak Dokter. Dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Tuhan yang Maha Esa. Huwa itu sepemahaman saya tidak bisa ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Seperti itu Pak Dokter. Oh, tidak. Oh, jadi huwallazi khalaqalakum dialah yang menciptakan semua apa yang ada di langit, berarti bukan laki-laki dia. Jadi biasanya itu biasa kan ada siswa yang bertanya, berarti Allah itu apa laki-laki, karena dia menggunakan damir itu. Jadi ini kita jawab bahwa ini hukumnya saja. Iya, Pak Dokter. Ya, hukum lafaznya saja muzakkar, tapi tidak disebut sebagai laki-laki seperti laki. Iya, Pak Dokter. Iya. Oke, misalnya kalimat ini saya mengatakan hal antara aita tilmizan fil maktabi atau fil fasli. Bagaimana cara Anda menjelaskan? Atau saya mengatakan a atau a anta atau a hal. Bagaimana cara menjelaskan itu? Ra'aita, hal anta ra'aita tilmizan madrasah. Terkait penggunaan kata ra'aita ya Pak Dokter. Iya. Kan dalam pembelajaran bahasa Arab sebelumnya kan dijelaskan terkait apa namanya kaidah-kaidah apakah itu fiil madi ataukah fiil mudhari. Kemudian di dalam fiil madi dan fiil mudhari itu juga terdapat domir, ada domir huwa, hiya, anta, anti dan seterusnya. Kemudian saya jelaskan kalau misalnya ro'a itu artinya fiil madi. Kalau misalnya ro'a itu dia menggunakan domir anta sehingga cara atau perubahan katanya itu menjadi ro'aita. Seperti itu Pak Dokter yang saya bisa terima, yang saya bisa cerna. Hal ro'aita. Tilmizan, kalau saya baca tilmizan, apakah bacaan saya salah atau benar? Tilmizan atau tilmizu? Yang benar itu adalah tilmizan, karena kenapa? Tilmizan itu kedudukannya sebagai maf'ulun bi.
Sehingga kalau ada kata dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih, maka baris akhirnya itu berbaris fathah. Seperti itu, Pak Dokter. B. Iya, Apakah maf'ulun bih. selamanya fathah? Tidak ada kata tertentu yang tidak menggunakan fathah. Atau tidak selamanya? Iya, Seperti apa misalnya? kalau tidak salah, contohnya itu seperti, tunggu saya ingat-ingat dulu Pak Dokter. Saya pernah dapat materi ini. Saya misalnya mengatakan melihat dua siswa. Ini kan tadi satu. Iya, Ustaz. Ya, Iya, kalau dua apa? Tilmiza. Tilmizani. Naam, tilmizani. Tilmizani. Kalau tilmizani apa namanya? Musanna atau apa? Dia Muannas, muzakkar. muzakkar, muannas, musanna. Naam, musanna, naam, musanna. Musanna, artinya dua siswa. Baik. Bentuk musanna itu apakah cuma tilmizani, muhammadani, thalibani, ustazani? Apakah cuma dua itu? Sepengetahuan saya, Pak Dokter, sampai sekarang masih seperti itu, Pak Dokter. Dari Sani, Olibani untuk busana. Kursiani, Kitabani, bani. Apakah cuma dua bentuk? Begitu. untuk busana, Pak Dokter, iya. Yang sepengetahuan saya. Oh, cuma dua bentuknya ya, dah. Musana itu cuma begitu. Ra'aitul muslimani fil masjidi. Begitu. Nah, ya Pak Dokter. Ya, bentuknya begitu. Nah, mana bentuk apa? Kan dia maf'ulun bih. Ya, ya. Mana garis fathahnya ini berbaris bawah. Muslimani. Oke, saya mohon maaf, mohon bisa diluruskan kalau saya kurang tepat. Sepengetahuan saya, kalau misalnya dia dalam bentuk mutanna, kalau tidak salah itu nunnya dihasbunkan. Jadi muslimah fil masjid. Muslimah fil masjidi. Apa yang menyebabkan dihilangkan nun? Tunggu dulu. Artinya saya salah ini. Apakah benar itu maf'ulun bih? Ra'aitul muslimani fil masjidi. Roa itu. Iya Pak Dokter, Dia fi'il fa'il kan? Ra'aitu. Naam. Fi'il fa'il dan maf'ulun bih. Apa tanda nasabnya? Mesti. Kalau fil masjidi, kenapa fil masjidi? Kenapa fil masjidi? Karena fil masjid itu dia diawali oleh harf jar atau huruf jar. Yang mana apabila ada kata diawali dengan huruf jar, maka baris akhirnya itu berbaris kasrah. Selamanya berbaris kasrah kalau ada huruf jar. Tidak Pak Dokter, ada kata yang tidak berubah baris akhirnya seperti fi makkata.
Fi Makkah, di Makkah tadi Mekah. Ya, naam, tadi kata. Oh, cuma itu dua itu. Kalau misalnya ra'aitul, kan ini kalimat ra'aitul muslimani fil masjidani. Saya mau Oke. Jadi saya lanjut ya. Ini tadi terputus. Ini misalnya dulu saya pernah melihat dua orang Islam sholat di dua tempat, di dua masjid. Berarti masjidani. Mana tanda jarnya? Apakah itu nun terakhir, tanda jarnya kasrah? Kan dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada jamak, ada jadi tidak selamanya kalau kita mengajar mufrad terus diajarkan. Jadi bukan hanya hazihi saja. Jadi akan mulai benda ini. Nah, apa kira-kira kalau misalnya itu tadi fil masjidani atau apa bunyinya di situ? Itu tanda kasrah sebagai tanda jarnya. Fil masjidani. Iya. Fil masjidani, Dokter. Masjidah. Kalau fil masajidah atau fil masajidi? Fil masajidi. Fil masajidi atau fil masajidah? Fil masajidi. Oh, fil masajidi. Apakah cuma mamnu sarfi itu hanya pada bimah kata atau di mana saja ada? Cuma itu. Tidak ada di tempat lain. Indonesia mungkin. Ya. Indonesia. Tidak ada di tempat lain selain pada bimah kata. Yang saya ingat itu Pak Dokter. Oh, cuma itu. Oke, mungkin dari Ibu Ati ada. Ibu Ati lanjutkan, Bu. Pak Dokter. Ustazah Irma latar belakangnya dari SMA. Iya, Bu. Sebelum masuk ke jurusan bahasa Arab ya. Dari Iya. SMA, apa yang bikin kemudian tertarik dengan bahasa Arab nih? Jujur Ibu, sebenarnya saya cuma mengandalkan ilmu saya waktu MTS, Bu. Apa namanya? Pada awalnya saya tidak saya bukan memang memilih jurusan bahasa Arab. Mungkin karena kebetulan pada waktu itu, mungkin Allah tunjukkan saya jalan itu karena saya tidak lulus di jurusan yang saya minati betul-betul. Saya tidak lulus di jurusan tersebut. Kemudian kebetulan di SNAIM Parepare itu kampusnya masih terbuka terkait pendaftaran jurusan bahasa Arab. Jadi saya mau tidak mau harus ambil jurusan itu karena kalau saya tidak ambil jurusan itu maka saya tidak kuliah, Ibu. Seperti itu waktu itu. Entah mungkin Allah kasih petunjuk saya sehingga saya ya Ustazah ya. Ada asbabun nuzulnya. Seperti itu, Bu. Terus akhirnya karena kawaidnya bahasa Arab ini kan unik banget gitu ya. Luar biasa. Ngerasa Kak
kan belum mengajarkan ke siswa nih, kan pengalaman nih ketika di kampus jadi menguasai khususnya untuk kawaid yang apa namanya mengejar dasar-dasarnya atau mungkin harus lagi belajar dari nol apa yang dilakukan sama Ustazah Irma nih untuk menguasai semuanya apa ya mata kuliah kawaid barangkali ya karena dari SMA 3 tahun gitu tiba-tiba langsung ketemu dengan bahasa Arab itu yang dilakukan effortnya sa'inya Irma apa nih? Iya Bu, betul-betul perjalanan yang luar biasa yang harus saya tempuh. Karena kenapa? Mungkin cuma saya saja yang berani ambil jurusan bahasa Arab dari basic SMA. Rata-rata itu mereka adalah alumni pondok pesantren yang betul-betul sudah tahu fiil ini, fiil madi, fiil mudhari. Saya betul-betul tidak ada Ibu fiil madi, fiil mudhari itu apa saya tidak tahu Bu. Kemudian terkait kaidah yang lain juga saya tidak tahu. Saya betul-betul orang seperti nol lah, nol tidak ada saya tahu. Saya betul-betul cuma mengandalkan hafalan saya karena waktu MTS itu sistem guru yang mengajar dia cuma mengajarkan terkait tolong hafal ini, kuasai ini. Jadi saya cuma mengandalkan hafalan-hafalan saya. Oh bahasa Arab dihafal seperti itu. Tidak ada istilah kawaid-kawaid seperti itu Bu. Saya ya Allah betahlah Bu. Saya bersyukur ini kenapa saya bisa lulus betul-betul suatu perjuangan yang luar biasa pada waktu itu Bu, menyesuaikan dengan teman-teman yang luar biasa kawaidnya. Kalau bisa dikata muntas, saya apalah saya Bu. Tapi saya berusaha Bu, bagaimana saya bisa ketika mereka mungkin sudah menguasai jadi mereka santai-santai saja, saya harus berusaha bagaimana saya bisa seperti mereka lah, minimal bisa seperti mereka. Kalau melampaui mereka mungkin tidak. Itu Bu, saya motivasi diri saya sendiri supaya saya bisa seperti mereka juga Bu. Masya Allah. Semoga latar belakang ini karena sudah punya pengalaman agak apa namanya melalui kesulitan-kesulitan belajar Arab, tapi semoga menjadi guru tetap bisa menginspirasi ya bagaimana kemudian belajar bahasa Arab itu mudah. Baik Ustazah Irma, kalau menurutnya Ustazah Irma, bagaimana kemudian Ustazah Irma mencoba untuk memisah-misahkan antara materi-materi yang ditawarkan oleh Kementerian Agama. Jadi kita kan disiapkan KD, disiapkan KI, kemudian disiapkan juga dengan buku panduan. Menurut sepemahamannya Ustazah Irma, untuk kategori materi-materi dalam bahasa Arab nih ada materi apa saja sih dan contohnya seperti apa? Apakah ada fakta misalnya atau yang lain-lain? Terkait buku paket yang digunakan oleh siswa, di situ ada materi terkait materi istimewa yang seperti itu ya Bu, maksudnya Iya, materi iya. istimewa. Jadi kalau misalnya istimewa ada materi istimewa, maka dia masuk materi kategorinya apa? Kan ada materi apa saja ya? Ada prosedural, ada fakta, ada apa tuh? Konsep. Ya. Kalau misalnya Contohnya yang seperti apa nih? Kalau misalnya al-istimewa itu Bu, saya apa namanya masukkan di materi fakta ya, seperti itu. Begitupun juga kalau misalnya ada percakapan, kemudian ada kiroa membaca, dia masuk di materi fakta. Seperti itu Bu yang sepemahaman saya. Ya. Terus kalau misalnya saya sambungkan dengan Pak Dokter tadi, ketika Ustazah Irma ingin mengajarkan, oh ada mufrad nih, ada musanna, ada jama'. Kira-kira dia masuk di materi apa tuh? Kalau yang itu sepertinya masuk di materi Gimana sih caranya bikin musanna? Kan gitu jadinya. Gimana sih mau bikin jama'? Gitu. Kira-kira masuk materi apa tuh? materi prosedural Bu, karena prosedural kan artinya ada cara langkah-langkah untuk membuat seperti itu. Seperti itu yang saya pahami Bu, mohon diluruskan kalau memang saya keliru.
Terus kalau Ustazah Irma mau bikin penilaian di dalam 1 KD, itu harus ada penilaian apa saja? Dalam 1 KD itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan, Ibu. Terus kalau misalnya saya mengambil KD 4.1, kira-kira penilaiannya yang cocok apa? Keterampilan, Bu. Keterampilan, ya. Terakhir, Ustazah Irma, bagaimana kemudian kita mencoba mengikuti anjuran kurikulum pemerintah ya, bahwa guru harus bisa mendesain soal-soalnya dalam bentuk hot. Langkah-langkah apa yang bukan sama Ustazah Irma biar soal kita itu hot, terus kemudian yang seperti apa sih soal yang hot itu? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang namanya, yang sepemahaman saya, kalau soal-soal yang hot itu artinya dia termasuk dalam apa namanya itu taksonomi Bloom, itu dia masuk di C4, menganalisis C4, C5, dan C6. Seperti itu untuk soal yang hot. Kemudian di bawah dari itu ya soal lots. Tapi begini Bu, kalau saya dalam menyusun, saya tidak saya sesuaikan dengan keadaan peserta didik. Ya, saya sesuaikan dengan peserta didik karena kalau saya menggunakan soal HOTS, jangankan HOTS, HOTS saja terkadang siswa menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Apalagi kalau saya mau menerapkan soal yang HOTS, saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti ke depan. Jadi saya tetap menggunakan LOTS. Ya, meskipun pemerintah harus mengatakan harus menggunakan soal yang hot, tapi bagaimana LOTS saja tidak bisa? Kenapa harus mesti dihotkan seperti itu, Bu? Mungkin itu jawaban dari saya. Sama Ustazah Irma ada pengklasifikasian kelas berdasarkan mereka punya kepandaian. Tadi rombel belajarnya kan banyak. Ya, Bu. Ada A, B, C, D sampai 9 kelas ya. Iya. Ada klasifikasi? Misalnya Sebelumnya, yang paling pintar-pintar nih di A gitu. sebelumnya seperti itu Bu sistemnya tahun 2 tahun terakhir kalau tidak salah. Ya, baru-baru ini diterapkan, tidak ada lagi spesifikasi seperti itu bahwa dalam satu kelas semua siswanya pintar-pintar, tidak ada lagi yang seperti itu Bu. Baru tahun ini diterapkan. Tahun-tahun sebelum itu diterapkan seperti itu, tapi untuk tahun ini tidak diterapkan lagi. Artinya siswa-siswa yang pintar itu semua dileburkan ke dalam kelas-kelas yang lain, sehingga tidak ada lagi apa namanya bahwasannya oh ini kelas pintar semua, tidak ada Bu, semua rata. Yang membedakan hanya kelas 91 cuma angkanya saja, tapi siswanya semua rata di dalam, ada yang pintar, sedang, dan di bawah seperti itu. Terus cara strategi Ustazah Irma untuk ketika mengajar, terus kemudian ada pemahaman siswanya, udah ada yang cepat, ada udah yang lama, ada yang sudah sampai di angka 10 ternyata masih ada yang di 2 nih gitu kan. Nah, strategi yang dilakukan oleh Ustazah Irma apa nih? Yang akhirnya yang paling tingkat di bawah itu kemudian tetap bisa mengejar, terus yang paling di atas ibaratnya yang sudah di skala 10, mereka juga nggak bosan dalam pembelajarannya. Apa yang dilakukan sama Ustazah Irma? Yang saya lakukan di dalam pembelajaran itu, pada saat pembelajaran saya mengelompokkan peserta didik. Artinya dalam kelompok itu yang ini artinya tidak saya bagi yang pintar, sedang, dan yang biasa-biasa saja, seperti itu. Karena kemudian di dalam kelompok tersebut saya ini kan ada istilah biasa peer teaching, mengajar sesama teman. Biasa ada juga siswa kalau misalnya dia mendengarkan penjelasan dari guru, sepertinya dia susah menangkap. Ada yang saya dapat seperti itu, dia susah menangkap. Tapi ketika mereka saling
apa namanya, Kicik ceritanya teman mengajar teman, sepertinya dia mudah memahami. Seperti itu Bu yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah bagi yang mungkin merasa ketinggalan dia bisa mengajar. Kemudian yang ini yang sudah bisa kan tidak jadi masalah, tetap bisa ini Bu. Seperti itu jawaban dari saya. Ya, cukup Pak Dokter, bisa dilanjutkan kembali. Baik. Ibu Irma ini dari SMA atau SMK tadi. Jadi menurut pengalaman saya dari latar belakang pendidikan itu ke kuliah ambil jurusan bahasa Arab tidak menjadi kendala untuk meraih mumtaz. Karena ada setiap tahun pelajaran ini, tahun akademik, saya cek mahasiswa yang masuk sebelum saya mengajar. Saya cek latar belakangnya dari mana, baru saya mengajar. Ini mereka yang apa namanya dari SMK, SMA bisa mengikuti yang mumtaz itu. Jadi tidak ada yang namanya ketinggalan. Karena memang bahasa Arab ini ilmu pasti. Jadi tidak kemana-mana. Jadi harus ini Bu Irma meluangkan waktunya untuk belajar sebagai profesinya guru bahasa Arab, belajar dan belajar. Ya, Karena bahasa tidak seperti ilmu-ilmu lain berkembang terus, yang berkembang hanya kosakatanya saja yang berkembang. Tapi kaidah-kaidahnya sudah pasti menjadi ilmu pasti, tidak berubah. Nah, jadi tinggal motivasi belajar. Kalau perlu nanti lanjut S2, S3 untuk mengambil jurusan itu. Ya, apalagi kan UI dengan Jeneponto itu dekat sekali. Alhamdulillah Pak. Sekarang, iya. Kemudian pelajaran sekarang kan bisa daring, tidak kemana-mana. Kita bisa ketemu ini karena fasilitas ini, teknologi. Bisa kita ketemu. Jadi, perguruan tinggi juga begitu untuk S2, S3. Ya bisa. Jadi yang sekarang di Gorontalo banyak yang dari guru-guru kuliah S2 daring seperti ini kuliahnya. Jadi mungkin Ibu Irma mau mendaftar ke Gorontalo boleh untuk S2-nya. Nanti kita bertemu lagi. Siap, Jadi kuliah. Mungkin itu kita beralih ke Al-Quran. Ibu Irma siapkan Al-Quran. Atau mungkin dari Ibu Ati masih ada? Cukup Pak Dokter. Kita lanjut ke Al-Quran. Ya Pak Dokter. Ibu Irma berapa juz hafalannya? Di hafalan saya hanya di juz 30 Pak Dokter. Oh, juz 30. Saya cuma sebagian dari juz 30 Pak Dokter. Sebagian dari juz 30. Kemudian ini selanjutnya saya serahkan ke Ibu Irma surah apa yang mau dibaca. Silakan. Insya Allah saya mau membacakan surah Al-Waqiah. Jadi, Pak Dokter. iya. Jadi kami perhatikan mahrajnya itu dengan ucapan-ucapannya bagaimana itu yang dinilai. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في
وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Sadaqallahul azim. Kelas. Sadaqallahul azim. Oke. Bacaannya mumtaz. Masya Allah. Selanjutnya ada Ibu Ati, disilakan untuk melanjutkan pertanyaan kepada Ibu Irma. Masya Allah. Tilawahnya luar biasa. Masya Allah, Ibu. Baru belajar. Ustazah Irma sudah siap untuk imlanya? Siap, Bu. Siap. Siap dengan pulpen kertas ya? Siap, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا. أكرر والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. مرة أخرى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. خلاص أستاذ؟
minalladzina hadu minalladzina hadu minalladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi yuharrifuna al-kalima yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi Amma yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi an kemudian mawadhi'i yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na ويقولون سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا واسمع غير مسمع saya putus, saya potong. واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع saya sambung Ustazah ya. واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا ليا بألسنتهم واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وطعنا في الدين وطعنا في الدين في الدين Ada yang perlu diulang, Ustazah? Diulangi kembali Ustazah supaya saya bisa dari awal saya lihat catatan saya. Baik. Ya. Saya ulang dari pertama ya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum
وكفى بالله Bu. Bu. Ibu, halo Bu. Halo Bu. Wati. maaf. Oke, saya ulang. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين Oke, خلاص Ustazah Irma? Boleh? Cukup. Ya free saja itu. Ya, Langsung. Pak. Ya, karena ini waktunya sisa 10 menit. Jadi kita ini sudah Bu, Pak Dokter. Wati. Ya, cukup. Tinggal kami tunggu langsung Ustazah Irma di foto langsung di Japri. Iya. Iya, iya. Jadi ditunggu sekarang. Jadi baiklah, sudah selesai ujiannya Ibu Irma. Kita akhiri dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya masih ditunggu. Bagaimana Bu? Masih ditunggu ini mahasiswa selanjutnya atau kita Istirahat dulu Pak untuk sholat. Oh iya. Nanti istirahat dulu untuk sholat. Jam 1 kita mulai atau bagaimana Bu? Jam 1 insya Allah. Oh iya, oke. Oke, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustazah Irma. Aduh, Bu, saya malu tadi tidak bisa jawab pada saat Kak Ida. Suaranya indah sekali. Ya, Bu.